lumpuh. Ia hanya bisa menggerakkan kepalanya. Ayahnya bertanya apa keinginannya. Pria itu memandang seorang gadis yang sedang berolahraga di kejauhan. Sang ayah mengira ia juga ingin berolahraga. Dengan tekad bulat, sang ayah mulai berlatih setiap hari. Ia berlari dengan tekun dan akhirnya mendaftar untuk maraton. Ia membawa putranya ke lomba lari dan mendorong kursi rodanya untuk jarak yang jauh. Namun ia tidak menyadari bahwa sebuah kantong plastik telah menutupi wajah pria itu. Ia tidak bisa bernapas. Untungnya sang ayah menyadarinya tepat waktu dan melepaskannya. Kemudian di lereng, sang ayah pingsan karena kelelahan. Kursi rodanya terguling sendiri menuruni bukit. Sang ayah dibawa dengan ambulans. Petugas medis memasang masker oksigen sebelum ia sempat berbicara. Ambulans pun pergi dan pria itu terlupakan, terlantar di selokan di pinggir jalan. Ia menelepon ayahnya sepanjang malam, tetapi tidak ada yang datang. Malam berikutnya beberapa orang menemukannya dan menyelamatkannya. Teman-temannya melihat berita di televisi dan pergi menjenguknya di rumah sakit. Mereka mengetahui bahwa ia tidak akan hidup lama lagi. Mereka ingin membawanya ke pantai. Malam itu mereka tiba di rumah sakit dan membawanya ke rumah sakit. Dalam perjalanan polisi memberi isyarat agar mereka berhenti. Mereka melaju melewati dan memberi tos kepada petugas. Polisi menghentikan mereka lagi dan memperingatkan mereka. Hanya 2 orang yang boleh berada di dalam mobil. Kemudian teman-teman itu mengikat kursi roda di belakang mobil. Mereka melaju melewati petugas itu lagi. Ia menghentikan mereka sekali lagi. Teman-teman itu menjelaskan keinginan mereka. Petugas itu tergerak dan memutuskan untuk membawa pria itu ke pantai sendiri. Mereka akhirnya sampai di laut, tetapi pantai itu dipenuhi sampah. Salah satu teman mendorong kursi roda itu dengan keras. Kursi itu terbalik dan pria itu jatuh ke pasir. Seorang teman mencoba menggendongnya di punggungnya, tetapi mereka jatuh. Teman lainnya mencoba dan mereka juga jatuh. Kemudian 2 teman menyeretnya melintasi pasir. Pria itu sangat menderita. Mereka berlari menuju laut, tetapi terjatuh kembali. Tiba-tiba mereka menyadari pria itu hilang. Kepalanya terendam air, ia hampir tenggelam. Mereka bergegas kembali ke rumah sakit. Di sana mereka bertanya apa keinginan terakhirnya. Ia menjawab, aku ingin punya pacar. Teman-temannya memutuskan untuk mengabulkan keinginan itu. Keesokan harinya salah satu dari mereka bertanya kepada teman sekelasnya, maukah kau jadi pacarnya? Temannya menamparnya. Ia bertanya lagi, tamparan lagi. Ia mencoba lagi, tamparan lagi. Wajah mereka bengkak karena terlalu banyak tamparan. Malam itu, beberapa anggota geng, saudara laki-laki salah satu gadis, menahan mereka. Para anggota geng meninggalkan mereka telanjang di halte bus. Seorang wanita melihat mereka dan lari ketakutan. Sebuah mobil polisi lewat, mundur dengan sirene menyala. Mereka lari dengan cepat. Akhirnya mereka pergi ke tempat pangkas rambut. Mereka bertanya kepada pemiliknya, maukah kau jadi pacarnya sehari? Pemiliknya terharu. Ia setuju. Ia pergi ke rumah sakit.